Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Surayanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini sebenarnya kita sudah bisa melihat ya untuk kasus Subang ini, di mana kita akan melihat dan sudah melihat ya apa-apa yang disampaikan oleh masing-masing terdakwa, baik itu saudara Ramdhanu ataupun saudara Pak Yosef Hidayah ya. Secara tidak langsung sebenarnya kita sudah bisa menebak, dalam artian apa menebak, yaitu menebak apa yang disampaikannya ya, tentu apa yang diutarakannya, apa yang diucapkannya dari mulai sebelum jadi tersangka sampai jadi tersangka dan sampai jadi terdakwa di persidangan. Apa-apa yang disampaikan sudah kita bisa melihat sebenarnya ya. Sebenarnya katakanlah contoh sebagai begini, Pak Yosef mengatakan bahwa ada hal-hal yang dia sampaikan dari mulai mengucapkan seseorang atau orang lain adalah diduga sebagai yang dicurigai. Pak Yosef mencurigai, dan mencurigainya bukan satu orang dua orang. Ada beberapa orang yang dicurigai, termasuk orang dekat juga dicurigai oleh beliau. Ramdhanu, kita bisa menebak Ramdhanu ada perkataan-perkataan yang berubah-ubah. Awal-awalnya kita berpikir bahwa Ramdhanu bohong, ya, itu banyak kebohongan di Ramdhanu. Tetapi setelah beriringnya kita ketahui informasi kita dapat dari terus sampai ke persidangan, ternyata kita mengetahui bahwa apa yang Ramdhanu berbohong. Kenapa? Ya, kita ketahui bahwa Ramdhanu dalam tekanan tentunya, dalam ancaman, dalam pengawasan. Yang paling penting itu adalah dalam pengawasan. Ramdhanu diawasi jelas karena pelakunya dekat. Sesama pelakunya, kan Ramdhanu sama-sama pelaku. Sama-sama orang yang menyuruh Ramdhanunya itu orang dekat ya. Kita ketahui Pak Yosef. Maka pada saat itu Ramdhanu akan kebingungan, karena kalau saya katakan Ramdhanu itu bukan siapa-siapa gitu loh. Kalau kita lihat ada di keluarganya, mohon maaf, dia keluarga kecil, bukan taraf ekonomi yang di bawah standar lah ya. Kalau saya lihat ya, kan orang tuanya Dhanu juga serabutan kerjanya. Waidah juga tidak punya kerjaan. Ramdhanu sendiri hanya bekerja di yayasan tersebut. Dan malah Ramdhanu yang ikut menopang keluarga pada saat itu. Artinya Ramdhanu tidak punya kekuatan, tidak punya hubungan siapa-siapa. Maksudnya di lingkungan situ dia tidak punya kekuatan. Ya dia hanya bisa menutupi apa yang disampaikan oleh Pak Yosef, bahwa awas ulah bocor, awas jangan sampai bocor. Dhanu memegang itu. Tetapi pada saat itu Ramdhanu masih ada upaya untuk bisa pengen membuka, tetapi kan dia akan ada ketakutan. Maka kalau dia berbohong, saya kata wajar, bukan berbohong, tetapi dia bingung harus berkata apa. Dan dia menunggu timing kapan waktunya untuk bicara. Seperti itu, ya. Pak Yosef, apakah Pak Yosef tidak berbohong? Kita lihat beberapa kali ya di media, kita bisa melihat apakah Pak Yosef berbohong apa tidak. Kemudian menyebutkan orang lain ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat sepanjang awal dari pasca kejadian sampai akhir persidangan, sampai menjelang akhir persidangan. Ada kata-kata membongkar. Pak Yosef akan membongkar, kata. Nanti kalau kita bahasnya gini, kedaguan di persidangan ku aing dibongkar kabeh. Ya, baik itu ke Pak Dedi disampaikan, ke saya juga, ke Bang Jack juga. Nanti tunggu akan saya bongkar di persidangan. Tapi nyatanya apa? Kalau kita mendalami apa arti kata dari akan membongkar. Katakanlah saya akan mengatakan sesuatu hal yang akan saya bongkar nanti. Nggak sekarang, nanti saya akan bongkar di persidangan. Misalkan saya mengatakan demikian ya. Nanti saya akan bongkar loh
Kalau saya mengatakan akan bongkar, itu berarti ada hal yang belum saya ucapkan sekarang. Akan saya ucapkan nanti. Nah, itu akan membongkar. Ya kan? Nanti akan saya bongkar. Berarti nanti. Akan saya ucapkannya nanti, bukan sekarang. Nah, kalau misalkan mengatakan bahwa Pak Yosef akan membongkar sampai detik ini, sampai kemarin pledoi, apakah ada yang dibongkar sama Pak Yosef? Sepertinya halnya yang disampaikan oleh Pak Yosef, halnya itu saja. Dan tidak ada yang baru gitu loh. Kalau mau membongkar kan berarti harus ada hal yang baru. Tidak ada hal yang baru yang disampaikan oleh Pak Yosef. Masih itu saja. Artinya bahwa kalau mau membongkar, mana yang dibongkarnya gitu. Ya, tidak ada yang dibongkar di sana. Nah, berarti kalau gitu kita bisa mencermati secara tidak langsung apa sebenarnya yang disampaikan itu. Apakah hanya sebuah hal yang memberikan sesuatu hal kepada media, karena kan sekarang medianya adalah YouTuber. Ya, medianya adalah YouTuber. Jadi seolah-olah memberikan informasi dan terhadap kamera, terhadap ini informasi hal-hal yang jelas masih itu juga. Terakhir saya lihat di persidangan kemarin, di pledoi kemarin, ya di replik kemarin, ada wawancara antara Pak Yosef dan salah satu YouTuber sebelum terjadinya sidang. Ada upaya keinginan untuk berbicara di sana. Ya, beberapa kali dipanggil oleh yang bersangkutan. Ada upaya untuk mengungkapkan terus ke media gitu. Jadi pengen terus mengungkapkan ke media, tetapi yang diungkapkannya hanya itu saja. Tidak ada hal yang baru. Pada saat di balik tahanan, pada saat media menyoroti, mengungkapkan terus, mengeluarkan suara terus ke media. Ya. Tetapi apa yang disampaikan, ya masih itu juga. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain membongkar atau apa yang mau disampaikan. Tidak ada. Masih seputar bahwa saya di sana jam sekian, ada Mak Encar beli surabi. Cuman itu saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Karena kembali lagi kalau kata saya sampaikan bahwa kalau ada kata-kata mau membongkar berarti apa? Mau membongkar berarti belum disampaikan sekarang, nanti disampaikannya nanti. Baru mau membongkar. Tetapi tidak ada yang baru-baru di sana. Ya, kalau kita lihat. Jadi mau membongkar apanya? Saya jadi dulu ada seorang dokter mengatakan bahwa ciri-ciri dari, ya itu pernah disampaikan lah ya, Dr. Hastri pernah menyampaikan. Ya ada suatu hal yang disampaikan lah ya. Jadi kembali lagi bahwa apakah ini suatu ciri atau tipe seperti apa ya? Karena ada upaya untuk membongkar tetapi tidak ada membongkar gitu. Dan ada keinginan terus untuk ke media untuk selalu berbicara, tetapi masih itu juga berkutatnya seperti itu. Ya, coba kita lihat, perhatikan apa yang disampaikan itu yang masih seputar itu. Walaupun ada kata-kata baru ya, salah tangkap, karena itu kata-kata salah tangkap didapat setelah ada kasus Pina salah tangkap. Jadi tren apa yang namanya? Jadi ngikutin salah tangkap seperti itu. Itu saja yang baru-barunya yang disampaikan, tidak ada yang lain. Yang lain yang masih berkata bahwa fitnah, Ramdhanu menfitnah, begini, nggak ada yang lain. Kalau misalkan katakanlah Ramdhanu memfitnah, siap ada bisa nggak misalkan menyebutkan kalau misalkan memfitnah siapa dong sebenarnya pelaku yang sebenarnya? Ada nggak bukti-buktinya seperti itu? Kalau misalkan ada peran pengganti, ada nggak perannya itu? Siapa yang digantinya? Ada buktinya tidak kalau peran pembantu itu, peran pengganti itu? Kalau mau dibongkar saja, tapi kan tidak ada pembongkaran. Ya, walaupun memang masih ada detik-detik akhir lah. Apakah ada tiba-tiba mengatakan sesuatu, ya kita tunggu saja detik-detik akhir itu. Tapi sampai detik kemarin ya
setelah sekian tahun ya masih tetap berkutat di situ. Apakah detik akhir nanti akan membongkar benar-benar? Kita tunggu sajalah ya, seperti apa. Demikian materi subuh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.